adalah salah satu komponen dari jaringan komputer. Berkat jaringan komputer, inilah yang membuat kita dapat berkomunikasi dengan jarak jauh. Tentu di balik semua kemudahan berkomunikasi tersebut ada proses yang cukup kompleks antar jaringan. Osi layer yang ketujuh yaitu application layer. Ini adalah salah satunya layer yang berinteraksi langsung dengan user dan menyediakan protokol untuk memungkinkan software atau aplikasi mengirim dan menerima informasi kepada user. Beberapa contoh protokol application layer adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, Post Office Protocol atau POP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan Domain Name System atau DNS. Osi layer yang keenam itu presentation layer. Layer keenam ini bertugas untuk menyiapkan data untuk application layer dan memerintahkan bagaimana dua perangkat harus mengenkripsi, mengompres, dan membandingkan data sehingga data yang dikirimkan dapat diterima dengan benar nantinya dan dapat dikonsumsi oleh user. Presentation layer mengambil data yang dikirimkan dari application layer dan menyiapkan data transmisi melalui session layer. Pada layer ini terdapat protokol yang bernama Multi-Purpose Internet Mail Extension atau MIME, Secure Socket Layer atau SSL, Transport Layer Security atau TLS. Osi layer ke-6 yaitu session layer. Session layer atau layer kelima ini membuat saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Kemudian bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikan tetap terbuka ketika data sedang ditransfer. Selanjutnya session layer lah yang juga menutup session apabila komunikasi sudah berakhir. Tak hanya itu, session layer juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila session terganggu, perangkat dapat melanjutkan transfer data dari checkpoint terakhir. Osi layer yang keempat yaitu transport layer. Transport layer bertugas untuk mengambil data dari session layer dan membaginya ke bagian-bagian paket data yang lebih kecil. Kemudian data yang sudah sampai ke tujuan akan digabungkan kembali. Layer keempat ini juga mengontrol aliran pengiriman data dengan menyesuaikan kecepatan koneksi perangkat penerima dan memeriksa apakah data yang diterima salah atau tidak. Apabila salah, data akan diminta kembali. Osi layer yang ketiga yaitu network layer. Layer ketiga ini memiliki dua fungsi utama yaitu menemukan jalur terbaik pada jaringan atau routing untuk proses pertukaran data. Kemudian fungsi yang kedua adalah membagi data menjadi beberapa paket dan kemudian mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Untuk osi layer yang kedua yaitu data link layer. Lapisan kedua ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, kemudian mengirimkannya ke tujuan hampir sama seperti network layer. Layer ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Osi layer yang pertama yaitu physical layer. Physical adalah lapisan pertama sekaligus yang paling dasar, memiliki tugas untuk mentransmisikan data menjadi bit stream. Layer ini juga memiliki perlengkapan fisik untuk transfer data seperti kabel. Physical layer mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC berinteraksi secara langsung.